Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Gimana? Sekarang udah memasuki hari ke-8 ya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Bung Rocky, hari-hari ini kita menangkap satu situasi yang kita bisa merasakan, mengingatkan kita pada masa-masa pra-reformasi 1998. Masa-masa menjelang kejatuhan rezim Orde Baru, Pak Harto yang berkuasa selama 32 tahun. Kita saya kira harus terbuka menyatakan ini ya, bukan untuk mengompor-ngompori, tapi sebaliknya kita mengingatkan jangan sampai hal itu terjadi. Bukan tanpa alasan bila akhirnya publik mulai melihat tanda-tanda sebetulnya reformasi jilid 2 itu. Seluruh komponen yang pernah atau semua variabel yang pernah menyebabkan reformasi di 98 sayup-sayup dan makin kuat terdengar sedang bekerja di hari-hari ini. Ini petunjuk pertama bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ada di dalam satu suasana yang orang sebut aja ketidakpastian. Padahal kita tahu bahwa kebutuhan kita untuk investasi yang memang sangat diperlukan untuk mendrive 8% pertumbuhan ekonomi memerlukan kepastian. Semua teori di dunia itu tidak ada orang yang mau investasi di Indonesia, di suatu negara, dalam hal Indonesia tentu, bila tidak ada kepastian arah politik, kepastian ketertiban atau order di dalam pemerintahan, kepastian stabilitas, kepastian hukum apalagi itu. Jadi semua soal itu mulai kita bisa tempatkan dalam satu teori besar bahwa memang dari awal ada beban yang akhirnya meledak atau bukan sekedar meledak tapi menindih, beban yang menindih pemerintahan Presiden Prabowo akibat kebijakan presiden sebelumnya tuh. Hal yang biasa orang katakan, loh semuanya Jokowi, kan sekarang Presiden Prabowo. Oh iya, politik itu, ekonomi itu, rencana itu, semua hal yang pernah dilakukan di masa lalu tentu punya impact di masa kini. Jadi kalau dikatakan bahwa kan ini periodenya Pak Prabowo, oh iya 800 triliun yang mesti dibayar itu hutang dari Prabowo. Bukan, itu hutang bawaan dari Presiden Jokowi. Bahwa konflik agraria yang terus berlangsung hari ini dimulai 100 hari yang lalu ketika Presiden Prabowo memerintah. Betul. Ya itu dungunya di situ, cara buzzer-buzzer ini berargumentasi. Kan itu semua adalah limpahan dari presiden sebelumnya. Konflik di Rempang, konflik di Sulawesi Tengah, macam-macam itu adalah bawaan dari presiden sebelumnya. Jadi kita melihat sebetulnya apa conditional yang bisa kita pakai sebagai penanda untuk menganalisis bahwa keadaan hari-hari ini sangat mirip atau mengarah pada kondisi yang pernah kita alami di 1998 yang kita sebut sebagai era reformasi. Saya pikir Pak Prabowo juga menyadari hal yang sama. Makanya beliau kan 2 hari terakhir ini berturut-turut bertemu dengan para taipan di istana. Tapi kita juga perlu mengingatkan bahwa bukan hanya faktor ekonomi yang harus mendapat perhatian dari Pak Prabowo. Faktor sosial dan politik yang memburuk itu juga harus mendapat perhatian yang sama. Karena kan rumusnya baku ya, Bung Rocky, itu bahwa kita kalau bicara krisis di mana-mana, krisis politik di mana-mana itu ya eh, ini terjadi juga bukan hanya di kita 98 tapi negara-negara lain, bahwa ketika krisis ekonomi itu crossing bertemu dengan krisis politik, sosial dan politik, maka ya pemerintahan itu bisa jatuh. Apakah ada yang memprovokasi keadaan ini? Apakah ada tukang kompor? Apakah ada para penunggang gelap untuk mengulangi lagi reformasi? Sama sekali tidak ada. Sama seperti 98 itu tidak ada yang menunggangi. Kondisi dalam negeri kita, keretakan di dalam kabinet itu yang menyebabkan reformasi di 98. Ketidakpercayaan investor asing terhadap kondisi rupiah yang tiba-tiba jadi 16.000 waktu itu menyebabkan capital outflow, menyebabkan bank-bank diras. Kan itu semua kondisi yang disebabkan oleh kebijakan yang
yang tidak terduga bahwa akan meledak itu. Dan kita tahu betapa Presiden Soeharto akhirnya menyadari keadaan, lalu dia menyatakan saya mengundurkan diri. Itu pertanggungjawaban sebetulnya yang memungkinkan Indonesia bisa membangun kembali atau bangun untuk bergerak lagi setelah reformasi. Nah, kalau kita lihat keadaan hari ini, tidak ada yang mengompori sehingga investor asing itu menahan gairahnya untuk berinvestasi di Indonesia. Tidak ada yang mengompori sehingga bahkan masyarakat sipil mulai menuntut supaya tidak ada penundaan pengangkatan pegawai negeri, karena ada kebutuhan kepastian karier mereka, dan itu ada kepastian karier hidup kan. Tidak ada yang mengompori sehingga tagline Indonesia gelap kembali diviralkan bahkan dalam versi yang lebih menyeramkan. Jadi sebetulnya kita paham bahwa politik dan ekonomi itu dia punya logika sendiri. Kalau keadaan politik itu memburuk atau kepastian politik itu hilang, maka ekonomi akan bereaksi itu. Karena setiap pelaku ekonomi juga ada seorang rasional individu yang mulai menghitung tuh apakah ada kemungkinan crash ekonomi. Semakin kemungkinan itu dipersepsikan negatif, maka politik juga akan bereaksi lagi tuh bahwa iya itu penanda bahwa ekonomi tidak bertumbuh atau ada kesulitan ekonomi sehingga transaksi politik menjadi tanpa pola. Jadi saling intervensi itu atau saling intertwine, saling menjalin antara ekonomi dan politik hari-hari ini persis seperti yang berlangsung di 1998. Karena itu pengkondisian hari-hari ini atau kondisi yang kita lihat hari-hari ini memungkinkan kita untuk berteori bahwa ada masalah dengan pemerintahan baru Presiden Prabowo itu. Tentu nanti Basar akan bilang kok berteori doang tuh. Ya justru teori itu yang menuntun kita untuk menganalisis tuh. Jadi begitu kira-kira hal yang agak peka, tapi kita mesti katakan bahwa sesuatu sedang berlangsung di balik kestabilan semu atau di balik transaksi yang terlihat seolah-olah itu rasional, padahal sebetulnya banyak transaksi irasional karena kebutuhan untuk stabilitas tidak bisa lagi diandalkan pada hukum. Kenapa? Karena hukum akhirnya jadi perangkat yang orang anggap ya udahlah, toh tanpa hukum pun kita bisa lakukan cawe-cawe politik. Jadi kondisional ini yang saya kira harus diamati secara akademis. Nah, ini saya pikir itu juga yang yang sinyal yang disampaikan oleh Pak SBY, sehingga beliau ini lagi di Tokyo ya rupanya ya, mengingatkan kita agar memberi kesempatan kepada Pak Prabowo karena pemerintahnya itu kan baru berumur 5 bulan. Jadi Pak SBY jelas yang dia utamakan ngomong dulu pada rakyatnya. Tapi bersama dengan itu Pak SBY juga mengingatkan pemerintahan Prabowo itu untuk lebih mendengar suara-suara kritis dari rakyat ya, jangan kemudian malah suara kritis rakyat itu dibungkam. Kalangan akademisi tentu kelompok yang lebih peka karena mereka punya peralatan teoritis untuk mendeteksi keadaan itu. Tapi sekaligus kita mulai melihat semacam sinyal dari dalam kekuasaan sendiri. Saya mengikuti keterangan Pak SBY dari Tokyo kemarin yang memberi sinyal kuat bahwa akan ada protes besar, akan tumbuh lagi semacam cekcok politik di publik, akan muncul lagi kegiatan-kegiatan demonstrasi. Tetapi Pak SBY justru memberi semacam cara berpikir positif bahwa memang itu harus terjadi dan akan terjadi terus-menerus, dan percaya bahwa Presiden Prabowo mampu untuk mendengar kritik itu. Kan itu yang boleh kita sebut bahwa Pak SBY itu jadi semacam sounding board dari kekuasaan. Semacam tempat pikiran itu atau suara-suara publik itu dipantulkan kembali dari dinding kekuasaan melalui uraian dari Pak SBY yang bahkan mengucapkannya dari Tokyo atau kemudian dikutip oleh pers secara meluas. Jadi Presiden SBY mengerti keadaan. Kenapa? Ya karena dia pernah ada di dalam situasi kritis. Presiden SBY mengerti psikologi Pak Prabowo karena beliau bersahabat. Jadi saling paham tuh bahwa ada keadaan yang sedang tidak baik-baik aja kalau pakai bahasa yang paling gampang. Jadi kita mulai menduga dengan kekuatan teoritis bahwa Indonesia ada di dalam potensi untuk mengalami tabrakan
antara kesulitan ekonomi yang ditunjukkan oleh bahkan pengakuan pemerintah sendiri, yaitu pemasukan yang tidak bisa dikejar lewat pajak, lewat ekspor, lewat macam-macam itu. Sementara ada kebutuhan real pada semester ini untuk bayar cicilan utang, untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin sekarang jadi satu triliun sehari untuk membiayai makan siang bergizi dari Presiden Prabowo. Masih harus lagi meneruskan beberapa proyek strategis yang pernah dibuat oleh presiden sebelumnya, Presiden Jokowi itu. Jadi ada kekacauan, dan itu yang mungkin bisa kita lihat sebagai petunjuk awal bahwa Indonesia atau Presiden Prabowo berupaya untuk keluar dari himpitan oligarki. Tetapi kelihatannya agak susah. Presiden Prabowo memberi sinyal itu dengan menunjukkan atau meminta mereka untuk bersabar atau kompak mengalami semacam gelombang keresahan publik itu. Nah itu juga ketika kemarin para pengusaha itu berkumpul, udah 2 kali, ada 2 tahap itu, dan sangat mungkin ada tahap ketiga, pengusaha juga akan dipanggil untuk memastikan bahwa mitigasi itu harus direncanakan dari sekarang tuh, karena bumping itu makin lama makin keras itu, ketidakstabilan politik maupun ketidakstabilan ekonomi. Nah, kita membaca itu sebagai penanda bahwa ada sesuatu yang tidak terduduk dengan sempurna di dalam kabinet hari ini. Jadi bagaimana kita harus membaca situasi hari-hari ini, Bung Rocky? Di satu sisi ada ketidaksabaran publik menghadapi situasi. Di sisi lain Pak Prabowo ini juga masih terus mencoba melindungi Jokowi dan keluarganya. Padahal kita mesti sampaikan bolak-balik bahwa ini yang menjadi salah satu beban berat di pundaknya Pak Jokowi. Ini jadi semacam faktor yang membuat diskon faktor yang membuat orang juga tidak lagi mendukung Pak Prabowo. Ya gara-garanya Jokowi dan anaknya Gibran Rakabuming. Kalau kita coba simpulkan lebih awal, misalnya apa nama keadaan hari ini, kan nggak mungkin kita sebutin this is the beginning of the end. Terlalu awal untuk mengatakan bahwa sesuatu sedang berakhir. Itu kan Presiden Prabowo baru 100 harian itu. Jadi kita melihat bahwa tahap ini tahap bagi Pak Prabowo untuk melihat ketidakseimbangan antara apa yang dia janjikan dan persepsi publik terhadap apa yang beliau janjikan tuh. Publik bereaksi lebih cepat tuh, menuntut ada sesuatu yang harus difinalisasi itu, termasuk tuntutan para mahasiswa tentang ambil jarak dari Jokowi, atau bahkan ada yang minta Jokowi diadili, atau wakil presiden Pak Gibran itu dianggap tidak mampu untuk menghasilkan ide yang memungkinkan orang percaya pada masa depan tuh. Memang Pak Wakil Presiden punya kesibukan bolak-balik ke gulung celana ke tempat-tempat banjir, tapi itu kan bukan sesuatu yang konseptual, itu semacam reaksi untuk menghasilkan sensasi di depan kamera kan. Jadi kesibukan Wakil Presiden kita memang tidak terhubung dengan upaya untuk membenahi bangsa ini nih, secara strategis atau berpikir di dalam komposisi apa yang memungkinkan Indonesia ditemukan kembali. Ditemukan kembali artinya ada dalam kegelapan, dan kegelapan itu disebabkan oleh ayahnya sebelumnya kan. Jadi mestinya juga ada semacam refleksi dari Wakil Presiden bahwa ayahnya itu tetap jadi sorotan publik sebagai penyebab, entah penyebab yang determinan atau penyebab volunteer dari keadaan sekarang. Tapi tetap orang melihat bahwa Gibran itu tidak mampu, tidak punya kapasitas untuk menghasilkan ide untuk mengutuhkan kembali negeri ini yang disebabkan perselisihan politik dengan Ibu Mega misalnya kan. Jadi jembatan-jembatan konsesi politik ini tidak terbangun karena ketidakmampuan kapasitas untuk menghasilkan ide. Itu dasarnya. Akibatnya Pak Wakil Presiden ya memang disorot terus oleh publik untuk dapat popularitas, tapi bukan tentang hal-hal yang bersifat penemuan strategi itu. Yang tersorot adalah aktivitas fisik, aktivitas badannya dari Pak Wapres itu yang diintai terus oleh kamera lalu dipublikasi dalam bentuk pameran kehadiran. Tapi hadir secara fisik itu nggak perlu ada presiden di situ kan, atau wakil presiden, biarin aja ada lurah bekerja di situ, ada menteri teknis yang
mengurus banjir misalnya. Nah, wakil presiden mestinya mulai membaca keadaan ini dan hubungkan dengan potensi terjadinya crack di dalam kabinet itu poin kita tuh. Tapi oke, itu nggak mungkin kita tagih karena ya kita udah sama-sama tahu bahwa, atau bukan kita sama-sama tahu, tapi pengetahuan kita lebih dari cukup untuk melihat bahwa memang dari awal ada kapasitas yang kurang pada wakil presiden sehingga dipaksakan melalui manipulasi konstitusi. Ini juga jadi sorotan publik, sorotan internasional, bahkan tuh di Ekonomis masih menulis bagaimana Presiden Jokowi itu memanipulasi hukum demi hal-hal yang keinginan dia untuk diglorifikasi di masa depan tuh. Jadi tetap Indonesia ada dalam sorotan dunia, sementara kita di dalam negeri ada dalam kesulitan ekonomi. Jadi saya kira ini beban yang harus diselesaikan secara konseptual dan strategis oleh Presiden Prabowo. Dan menurut Pak SBY, beliau mampu menyelesaikan itu, dan bagus betul kalau Pak SBY memberi sinyal beliau mampu, artinya dorongan untuk mampu itu tetap diberikan oleh SBY. Saya kira begitu cara berpikirnya, walaupun publik merasa bahwa ya ini mungkin semacam dorongan karena memang SBY melihat bahwa Presiden Prabowo tidak mampu mengambil jarak dari Presiden Jokowi. Sekali lagi, kita hanya membuat analisis untuk memudahkan kita membaca keadaan hari-hari ini. Salam akal sehat. Salam akal sehat.